Nama saya Aulia. Saya dari Jawa Tengah, dari Salatiga. Oh, saya kemarin sempat terkena GERD, mengalami GERD sampai anxiety. Tapi sebenarnya sudah dihipnosis sama Bu Sinta dan sudah uh, berkurang banyak. Saya juga ngikutin YouTube-nya Bu Sinta. Satu tim ya dengan Pak Jarod, dengan Pak Wisnu gitu kan. Jadi kesini itu benar-benar yang mau apa ya, dengar langsung gitu. Dari situ terus agak-agak sudah paham sebenarnya materi-materinya gitu, karena sudah sempat disampaikan lewat YouTube, tetapi lebih jelas lagi sih kalau sekalian praktek gitu. Mana yang benar itu pasti ada detail-detail yang perlu saya tanyakan dan sudah terjawab gitu. Banyak ya Mas ya. Jadi dari pemahaman spiritual, secara spiritual, pemahaman secara mental, fisik itu melalui detoksifikasi kayak enema kopi, terus dari minuman jus-jus detox begitu, terus makanan-makanan sehat, terus diberi herbal juga sesuai dengan hasil tes QRMA-nya. Lalu dari mentalnya meditasi, terus sedikit kayaknya menyentuh, mungkin karena 4 hari ya, 3 hari ya, jadi pengetahuan tentang olah nafasnya jadi kurang gitu. Tetapi ya itu kembali karena saya ngikutin YouTube-nya Bu Sinta, Pak Jarod gitu, jadi sudah agak paham gitu. Terus secara spiritual lebih ke mungkin refleksi. Terus tadi secara physically juga olahraga, terus tertawa bersama, banyak di sini berendam. Berbagai macam cara meditasi itu diajarkan semua gitu. Makanan, kalau makanan saya sih pro ya. Karena saya sendiri sudah sadar kesehatan sebenarnya. Jadi saya sendiri di rumah juga pakai makanan-makanan yang sehat, sudah menghindari micin, terus pakainya ya jamur itu, kaldu jamur, tapi yang tanpa micin. Terus sudah ke arah kesehatan gitu. Jadi mengurangi atau meniadakan fast food. Anak-anak pun juga saya didik seperti itu gitu. Jadi hati-hati dalam memilih makanan. Kadang-kadang mereka juga cheating ya, soalnya mereka di sekolah juga berbaur dengan anak-anak yang lain gitu. Tetapi tetap saya repetisi ke mereka agar ya itu kembali ke masuk ke alam bawah sadar mereka gitu. Tapi memang anak-anak juga jadi terbentuk ya, nggak pernah makan minum Coca-Cola bersoda, maaf ini saya mau nyebut merek minuman bersoda maksud saya gitu. Terus fast food itu nggak apa-apa lah mereka rasain 1-2 kali gitu, tapi nggak yang sering banget gitu, enggak gitu. Terus saya menyebutnya bukan obat ya, saya orang farmasi jadi agak paham antara obat dengan herbal gitu. Obat itu bukan, herbal itu bukan obat gitu. Obat itu kan untuk mengobati, kalau herbal itu kan pendekatannya beda ya gitu. Saya sih pro aja, karena saya suka, sebagai orang farmasi sendiri saya suka herbal daripada obat gitu. Walaupun pengobat itu jangka lama gitu, tetapi itu lebih safe di badan gitu. Mungkin saya nggak tahu, dan mungkin saya belum bertanya juga dengan Bu Sinta apakah itu kan ini ya tes QRMA gitu kan, kita diketahui terdeteksi ini penyakitnya gitu kan, atau gejala atau apa gitu, pokoknya kita terdeteksi itu, terus kemudian kita diberikan suplemen atau herbal itu sesuai dengan itu ya. Mungkin mungkin saran atau gimana ya, itu apakah sudah misalnya ya kolesterol sama diabetes, mungkin ini contohnya aja, kolesterol sama diabetes, apakah herbal yang diberikan itu misalnya diberikan secara bersamaan, apakah itu sudah ada penelitian, ada kontraindikasinya? Karena setahu saya
dari ilmu saya ya, sekalipun itu herbal tetap ada apa namanya, bukan kontra sih, tetapi ada reaksinya gitu. Ada yang sinergis, kalau sinergis mah bagus gitu. Tetapi kalau itu kontra gitu, misalnya nih si herbal A ini kan untuk penyakit A gitu kan, herbal B untuk penyakit B, tetapi jika disatukan mereka belum tentu sinergi. Kadang-kadang herbal B ini mengurangi khasiat dari herbal A, jadi nanti untuk penyakit A itu jadi kurang maksimal, karena seharusnya dengan dosis tertentu itu bisa menyembuhkan kan, walaupun perlahan gitu kan, tetapi karena berkurang jadi nanti dosisnya beda gitu. Mungkin apa itu masukan saja, ataukah mungkin dengan cara yang lain, tidak diberikan bersama-sama tetapi dituliskan di situ, ini untuk herbal ini misalnya 2 kapsul untuk herbal A, untuk penyakit A, ini 2 kapsul untuk penyakit B gitu kan, mungkin dikasih selang minumnya gitu juga bisa gitu. Saran aja sih, tapi overall bagus. Ya itu kembali karena saya sudah mengikuti itu ya, jadi itu bukan, bagi saya itu bukan merupakan hal baru. Jadi ketika dipaparkan gitu, paling oh ini yang agak baru gitu bagi saya gitu, paling cuman sedikit-sedikit mungkin, tapi bagi orang tua saya gitu mungkin itu masih tergolong baru. Tetapi bagi suami mungkin anak-anak, karena saya sering ngomongin itu tiap hari setiap kali, saya tuh sampai bikin ini loh, apa namanya, jadi kayak tempatnya Bu Sinta itu kan ada ya, tentang apa ya, materi tentang misalnya EP gitu kan. Saya tuh sampai bikin satu buku gitu, catatan gitu, ini materinya Pak Bu Sinta, ini materinya Pak Jarot gitu. Pak Jarot itu kan modul-modul ya, dari modul 1, modul 2, modul 3 gitu, sampai saya ringkas loh jadi buku gitu. Saya tulis gitu, itu memang metode saya belajar sih, saya tulis, saya gambar, saya ini gitu. Itu bagi saya sih luar biasa. Kalau saya sih seneng ya, karena pendekatannya berbeda dan efeknya juga sangat minim dibandingkan dengan sedikit-sedikit minum obat begitu. Dan tubuh kita memang cerdas ya, jadi semua yang yang diajari itu kan bukan sesuatu kepercayaan, tetapi itu based on penelitian juga kan gitu. Itu yang saya suka di situ, dan itu sudah terbukti ada alternatif pengobatan. Ya bayangin aja kalau semua kalau semua orang menjalankan ini dan dengan baik gitu, kita akan sangat-sangat minim memakai obat-obatan dari kimia gitu ya, gitu. Komunikatif sih Mas menurutku, dan baik, responsif juga, apa ya, terlihat sangat memahami apa namanya, dan sangat mendalami kayak expert gitulah dari setiap materi-materi yang disampaikan gitu. Kalau nggak gitu nggak mungkin kayak setiap kali tanya. Kemarin ya aku benar-benar mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, bukan maksudnya bagaimana, tetapi memang aku pengen tahu itu secara teknis gitu. Nggak tahu, mungkin aku juga orangnya technical banget gitu ya, jadi ini iya tapi caranya gimana gitu, perlu yang 1, 2, 3 gitu, kayak langkah-langkah seperti itu gitu. Bagus sih. Kalau saya pertama mungkin ini ya, mental saya jadi jauh lebih baik, jiwa memang kemarin itu kan sempat anxiety ya, jadi agak terganggu di mental ya, mental spiritual apa jiwanya gitu. Lebih tenang, saya jauh lebih tenang. Kalau lebih tenang otomatis kan secara fisik juga jauh lebih bagus ya. Kayak kemarin habis meditasi itu kan, habis meditasi kematian itu, nggak tahu kenapa meditasinya belum selesai, badan saya tuh suapek banget, pegel, sakit semua. Ini kenapa, sebelum meditasi saya nggak apa-apa gitu kan. Yang meditasi yang lain paling cuman anget ini kan gitu, nggak tahu yang meditasi kematian itu kok bisa, saya sampai
sampai cerita tadi pagi sama Bu Sinta kan, pegelnya nggak cuma pegel ya, sakit gitu, sakit dari pundak semua badan ini kan, sampai mual, sampai agak mual gitu. Ya kembali sih dipraktekkan aja ilmunya kan, tenang. Tarik nafas, olah nafas, olah rasa gitu kan. Sempat ada agak takut kemarin itu, tadi malam ya, agak takut ini, aduh kok nyeseknya sampai sini gitu kan. Tenang, tenang gitu. Saya mungkin ambil minyak aja sih, mungkin agak-agak masuk angin juga, saya nggak tahu. Angin kan, saya tuh agak alergi angin. Jadi kalau ada angin dikit itu gampang masuk angin. Ya tenang gitu, terus akhirnya ya udah teratasi, bisa tidur. Habis olah nafas gitu terus paling kasih minyak-minyak dikit, cuman buat bau ini ya, terus udah tidur bisa. Sampai pagi tuh masih agak pegel sedikit sih, agak sakit sedikit, tapi setelah kan pagi itu ada walking meditation kan, udah hilang gitu. Saya semakin mensyukuri sih, jadi meningkatkan fokus saya ke Tuhan gitu aja. Jadi lebih fokus. Ya biasa ya, kalau kadang orang itu ya biasalah ada toksik gitu. Jadi apa ya, kayak menyingkirkan mereka dan bukan menyingkirkan, apa ya, mengalihkan fokus gitu. Sekarang fokusnya jauh lebih kuat ke Tuhan gitu. Dan di situ saya seperti itu ya, satu, fokus ke Tuhan, membesarkan ini yang merema banget dalam hidup saya gitu. Itu tuh membesarkan Tuhan yang ada di dalam diri saya gitu, dan mengecilkan saya sendiri. Saya tuh bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya itu nggak punya apa-apa gitu. Seperti yang diajarkan itu memang benar gitu. Kita datang telanjang gitu, pulang juga besok telanjang gitu. Ya, begitu. Kalau pesan cinta, iyalah. Saya GERD kan kemarin itu. Ya pesan cintanya kan, ya itu sesuai sih. Kayak ada sesuatu yang dipikirin banget gitu. Udah, terus kalau udah gitu, udah kan, maksudnya udah tahu tekniknya gitu kan. Pakai meditasi EP gitu. Kalau terlalu fokus banget mikirin masalah itu, kadang-kadang memang pikiran ini jahat ya. Udah dikasih tahu jadi meditasi EP, udah jadi jauh lebih tenang gitu. Jadi nggak, fokusnya nggak ke situ gitu. Terus pegel-pegel nih, sekarang jadi terbiasa di keluarga. Maksudnya saya sama suami itu, misalnya aku kok sini kok pegel ya Pak gitu kan. Nah itu pesan cintanya ini. Jadi kayak lama-lama menghafal sendiri gitu kan. Terus orang tua saya kan sempet diabetesnya agak tinggi gitu. Wah itu pasti ada kepahitan. Kepahitan yang iya, terus jadi kayak introspeksi sendiri gitu kan. Kalau belum bisa meditasi ya pokoknya latih terus meditasinya, terus introspeksi ke diri, aku kepahitan apa ya. Tapi kembali lagi doa dulu kan, nanti biar ditunjukkan gitu. Kadang kan kita kalau nggak, ya itu kebersadaran itu, nanti kita akan ditunjukkan ini sebenarnya akarnya apa gitu. Gitu sih. Pesan cinta itu membantu sekali. Dengan buku itu saya sampai kemarin itu kan saya sempat hipno kan, udah beli bukunya juga kan, tapi saya baca sampai separuh gitu. Ternyata di camp ini kan saya juga dapat lagi kan. Nah di camp ini saya juga dapat gitu, suami saya juga dapat, anak saya juga dapat, orang tua saya juga dapat gitu. Pikirnya saya mau bagi-bagi. Iya kan, kalau bisa memberkati orang lain gitu. Iya, buat kami juga ya, masalah itu kan pasti ada gitu. Ya masalah itu ada karena kita mempermasalahkan itu gitu. Ya pesan saya atau saran saya mungkin nggak usah kemana-mana sih,
nggak usah cari solusi kemana-mana gitu, carilah ke dalam diri gitu, karena di dalam kita itu kan ada roh Tuhan ya. Apa sih yang nggak bisa dilakukan sama roh Tuhan gitu? Kalau di kepercayaan saya kan di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus gitu kan, sama dengan Roh Tuhan. Yaitu ketika kita sudah mengenal Roh Tuhan itu menjadi mengenal diri kita, itu kan sama dengan mengenal Tuhan ya. Mengenal Tuhan itu ketika kita sudah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, itu apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan itu terhadap diri kita? Kayak membalikkan telapak tangan, aku cuma batin aja. Ini mas, jadi kamu tak kasih uang 1 miliar gitu kan, gampang banget, caranya banyak gitu. Ya, aku juga kebetulan dikelilingi orang-orang yang mungkin mereka banyak terima mujizat gitu. Kadang caranya aneh-aneh gitu. Yaitu menunjukkan kalau Tuhan tuh kalau mau memberkati, kalau mau memberi sama kita itu gampang banget kan. Kita itu cuma setitik debu gitu kan. Gitu. Ya, hidup terus bergantung sama Tuhan. Apapun diserahin ke Tuhan. Kalau udah gitu kan kita nggak khawatir nggak apa gitu. Iya, banyak yang saya dapatkan lah di sini. Iya, sebaiknya ditularkan ke orang lain supaya kita jadi tambah paham. Sepertinya seperti itu ya.